Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin kepada yang terhormat Bapak dosen penguji uji kinerja PBG. Perkenalkan, nama saya Badrul Munir dari SMK Manbaul Ulum Tangsil Wetan, Bondowoso. Mahasiswa PBG tahap 3 tahun 2025 dengan NIM 25540111822 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, anak-anakku, pada pagi hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya pembelajaran hari ini kita awali seperti biasanya dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas kami persilakan Yaya. Bersiap. Berdoa pula. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Mana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Apakah hari ini masuk semuanya? Tidak. Ada berapa anak yang tidak masuk? Satu. Satu anak ya. Kenapa kok tidak masuk? Sakit. Ainur Rahmawati? Sakit. Oh, Ainur Rahmawati sakit. Asa? Oke, alhamdulillah di sini hadir sebanyak 20 siswa, satu anak tidak hadir karena sakit. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Amin. Dan bisa berjumpa lagi, bergabung lagi di SMK Manbaul Ulum ini, khususnya di jurusan DKV. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku di sini, sebelum kita melanjutkan pembelajaran sebagai kecintaan kita kepada negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia. Oke, silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpahku. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salatan. Oke, terima kasih. Semoga doa kita yang tadi kita panjatkan dan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bacaan sholawat Maria dikabul oleh Allah SWT dan menjadi hal baik di dunia dan di akhirat. Dan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Oke, masih semangat? Masih ya, semangat. Harus semangat. Pagi ini harus semangat bahwasanya minggu kemarin kita sudah mempelajari bab sebelumnya, yaitu tentang urgensi etos kerja dalam pandangan Islam. Bahwasanya kita itu bekerja bukan hanya mencari dunia saja, akan tetapi bagaimana kita bekerja, berusaha
juga harus mementingkan yang namanya akhirat, berorientasi akhirat. Maka dari situ semangatlah kalian bekerja, termasuk sekarang kalian harus bersemangat mencari ilmu. Karena bahwasanya bab 3 kita akan belajar tentang apa? Tentang syu'abul Iman. Apakah kalian sudah belajar di rumah? Sudah. Apakah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, kita akan menganalisis makna iman dan rukun iman. Sebelum masuk ke pembelajaran syu'abul iman, kita harus mengerti bahwasanya iman itu apa, rukun iman itu apa. Yang kedua, menganalisis makna syu'abul iman, pengertian, dalil dan macam dan manfaatnya. Apa yang kalian pahami dari arti iman? Apa? Yakin. Bagus. Ya, paham semua ya? Bahwanya iman itu adalah keyakinan atau kepercayaan. Oke, betul. Yang kedua, ada berapa rukun iman? 6. Ya, ada 6. Betul ya? Rukun iman ada berapa? 6. Kalau rukun Islam? 5. Harus kalian pahami itu. Terus, ada berapa rukun iman? Ada yang bisa nyebutin? Silakan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada goda-goda. Betul. Tepuk tangan. Alhamdulillah, betul. Iman. Ada yang tahu di sini? Ya, silakan. Apa syu'abul iman? Artinya? Bagus. Bahwasanya arti iman itu, arti syu'abul iman itu adalah cabang-cabangnya dari iman. Oke, tepuk tangan. Anak-anakku, di sini sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini, ada di sini video sekilas bisa kalian tonton, ya, kalian pahami, cermati, mungkin ada permasalahan. Iya, nongkrong dulu, menjadi apa lu pada? Dasar. Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan ya. Apa yang kalian dapat dari video barusan? Dari yang tadi itu kan memang kita ada yang merasa diri kita tak suci. Nah, tapi setidaknya jika kita merasa kotor, kita harus tetap sholat. Nah, ketika kita merasa tidak bisa untuk berdoa untuk kita, setidaknya kita mendoakan orang tua kita. Oke, tepuk tangan untuk Yaya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bab judul kita pada hari ini yaitu adalah peran syu'abul iman dalam menata kehidupan. Bagaimana peran iman kita menata kita di dunia ini, termasuk nata kita nanti sampai ke akhirat. Jadi arti dari syu'abul iman artinya adalah cabang-cabangnya iman. Di sini ada dalil tentang syu'abul iman di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bahwasanya artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang bila disebut nama Allah, hati mereka itu bergetar. Jika disebut nama Allah, tuh hati kalian tuh takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Bahwasanya kalian itu dipanggil azan, langsung segera melaksanakan sholat. Itu namanya bergetar. Disebut nama Allah, nama-nama Allah, itu kalian langsung astagfirullahaladzim. Berarti ini kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambahlah iman mereka karena dalam hanya kepada Tuhan mereka bertakwa. Kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertakwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Tuh. Iman itu terdiri dari 60 atau 70 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan, dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Nah, itu ya. Ini hadis dari Nabi, jelas dari hadis Abu Hurairah bahwasanya hadis ini sahih. Cabang iman dalam kehidupan kita yang paling tinggi itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang paling ringan di bawah itu kalian menyingkirkan benda. Jika kalian lewat di jalan, di situ ada benda yang tajam, apakah kalian biarkan saja atau kalian singkirkan? Singkirkan. Itulah iman.
Kalau kalian biarkan saja, berarti kurang masih imannya. Harus ditingkatkan kembali, bahwasanya, oh ini benda membahayakan. Iya, saya tidak kena. Kalau orang lain kena, ya kan? Berarti menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan orang lain. Nah, apalagi sampai kalian membersihkan rumah kalian, membersihkan kelas, apalagi juga kebersihan dari di lingkungan kalian. Nah, itu termasuk cabang iman. Dan di sini memiliki rasa malu. Rasa malu itu juga termasuk cabang iman. Paham ya? Paham. Cabang iman itu dibagi menjadi 77 cabang. Sesuai dengan hadis tadi, dibagi 77 cabang. 77 cabang itu dibagi menjadi 3. 1 berhubungan dengan hati, 2 berhubungan dengan lisan, 3 berhubungan dengan anggota tubuh. 1 yang disebut dengan ma'rifatu bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Ma'rifatu bil qalbi, hati, meyakini dengan hati. Seperti apa? Itu contohnya, meyakini adanya Allah, meyakini adanya malaikat, hal-hal yang gaib, meyakini bahwasanya di dalam kubur itu ada yang namanya azab kubur, ada yang namanya surga neraka. Itu dengan hati, dengan iman. Iqraru bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Hal-hal yang baik yang kalian ucapkan dengan lisan itu termasuk iman. Contohnya apa? Ada yang bisa diberikan contohnya? Bersolawat, bagus. Ada lagi? Membaca Al-Quran, itu. Nah, dan menyebutkan hal-hal yang baik dari mulut kita. Terus amalu bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan anggota tubuh. Nah, anggota tubuh, kita punya anggota tubuh. Kalau kita melakukan perbuatan yang baik dari anggota tubuh itu, maka termasuk iman. Apa salah satu contoh? Saya contohkan sholat, nah, itu bukan ya. Nah, apa lagi? Bersedekah, haji, puasa, itu ya. Kalian membentuk kelompok, sudah membentuk kelompok ya? Ada berapa kelompok? 4. Ada 4 kelompok. Di sini 4 kelompok. Pak Guru akan membagikan LKPD. Dari yang awal kalian nonton video, atau yang awal baca surat Ikhlas. Ya, termasuk baca sholawat, itu termasuk cabang iman. Sampai LKPD ini, mana kelompok 1? Oh iya, ini kelompok 1. Silakan, dan lagi kami arahkan bagaimana mengerjakannya. Kelompok 2 mana? Orientasi masalah. Nah, di situ kalian cermati dulu, baca dulu masalah yang ada. Kalian gunakan buku yang Pak Guru sudah sediakan, dan gadget mungkin butuh bantuan gadget kalian, sosial media silahkan kalian gunakan. Sini ada kesulitan? Sejauh ini Aman ya? Aman. Paham berarti yang berhubungan dengan hati, cabang iman, yang berhubungan dengan ucapan atau lisan, yang berhubungan dengan tubuh. Sudah menemukan orientasi masalahnya yang kalian ambil dari video tadi, dan permasalahan-permasalahan atau yang berhubungan dengan cabang iman? Sudah ya? Sudah siap untuk presentasi? Siap ya? Kita ice breaking dulu agar tambah semangat. Ya, agar tambah semangat. Silakan berdiri semuanya. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk speaking agar kalian semakin fresh. Gimana? Fresh? Fresh. Alhamdulillah. Oke, sudah siap untuk presentasi? Siap ya? Selamat pagi teman-teman. Sepertinya kurang semangat ya sekarang ini ya. Kami harap setelah mendengarkan presentasi dari kami, semangat kalian bisa kembali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang menjaga lisan yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang memelihara lisan.
Memelihara lisan berarti mengendalikan dan mengarahkan ucapan agar baik, benar, bermanfaat, dan tidak menyakiti orang lain. Sesuai ajaran agama, terutama Islam, ini melibatkan upaya untuk mencegah perkataan buruk seperti ghibah, fitnah, dan celaan, serta memilih diam jika tidak ada kebaikan untuk diucapkan. Tindakan menjaga lisan ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial, kebersihan hati, dan memperoleh ridha Allah. Berikut perilaku yang harus dihindari dan perilaku yang dianjurkan. 1. Berbohong. 2. Menggunjing. 3. Menfitnah. 4. Mengucapkan kata-kata kasar, mencaci maki. 5. Mengadu domba. 6. Berbicara hal yang tidak bermanfaat. 7. Bermulut kasar. Yang dianjurkan yaitu 1. Berpikir sebelum berbicara. 2. Bertutur kata dengan lembut. 3. Memperbanyak zikir dan doa. 4. Membiasakan diri untuk diam. 5. Bergaul dengan orang-orang baik. 6. Mengikuti tuntunan agama. 7. Berbicara seperlunya. Baik teman-teman, dari penyampaian kami, ada yang ingin ditanyakan? Silakan Ya, disilahkan Kak. kelompok 4. Pengaruh lisan terhadap suasana hati dan hubungan sosial dalam pandangan Islam. Jelaskan. Ada lagi? Apa perbedaan antara berkata jujur dan ghibah? Jelaskan dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dulu. Apa perbedaan antara berkata jujur dan ghibah? Jelaskan dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jawabannya adalah jujur adalah berkata apa adanya untuk kebaikan. Contoh, mengakui kesalahan saat diminta kejujuran. Kalau ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, walau benar. Contoh, menceritakan kejelekan teman ke orang lain saat ia tidak ada. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa pengaruh lisan terhadap suasana hati dan hubungan sosial dalam pandangan Islam? Jelaskan. Ucapan yang baik bisa menenangkan hati dan mempererat hubungan. Sebaliknya, ucapan kasar atau menyakitkan bisa menyebabkan permusuhan dan sakit hati. Lisan ibarat pedang, bisa menyembuhkan atau melukai. Kami tutup presentasi ini. Kami undur diri. Hidup tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Langsung aja. Yang sudah kalian lakukan di sini menghasilkan banyak motivasi terhadap cabang-cabang iman. Untuk evaluasi di sini, mungkin kalian tambah lagi apa hal-hal yang menjadikan termotivasi, menjadikan hal-hal kalian menguatkan iman kalian. Makanya keimanan di situ bukan hanya masalah hati yang berhubungan dengan meyakini saja, tetapi bagaimana kita itu harus melakukan akhlak-akhlak ibadah, akhlak-akhlak yang baik, agar kita itu menjadi manusia yang insan yang baik di dunia dan di akhirat. Seperti itu, paham ya? Paham. Oke, di sini sebagai penambahan terhadap materi kalian agar kalian lebih memahami, silakan coba kalian buka HP kalian, pergi ke user Google, di situ ada yang namanya aplikasi Kohot. Cari aplikasi Kohot kalian di situ. Belum main game di sini atau memahami terhadap materi, nambah terhadap materi, di sini ada kesimpulan untuk kalian, bahwasannya kesimpulan kita dari materi-materi yang ada, bahwasannya rukun iman itu kita harus meyakininya, ya, dan kita harus melaksanakannya. Yang kedua, kita memahami bahwanya penguatan iman kita, ya, bukan hanya terhadap iman, cabang-cabang iman, tapi termasuk 77 cabang yang kalian laksanakan. Seperti itu, ya. Termasuk salah satunya yaitu dalam melaksanakan sholat. Seperti itu, ya. Itulah mungkin kesimpulannya dari Pak Guru. Sekarang ada yang namanya post test. Sudah siap? Silakan gabung. Post test ini untuk menambah pengetahuan kalian terhadap pembelajaran pada hari ini terhadap yang namanya cabang iman. Kalian kerjakan, kelompok mana yang paling tinggi hasilnya, di situ yang paling juara. Ya, ada 4 kelompok sudah gabung.
Ada Bapak? Silakan. Kalau mau nyoba semuanya. Sudah siap? Siap ya? Silakan. Kalau sudah siap, kita mulai. Kalian perhatikan pertanyaannya. Itu papan skornya. Ya, hasil akhirnya dari kelompok 2 lucu. Mana kelompok 2 lucu? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 lucu semuanya. Hasilnya paling tertinggi 5.428. Nah, di sini Pak Badrul ingin bertanya kepada kalian tentang Su'abul Iman. Su'abul Iman, apa yang sudah kalian tersentuh dari Su'abul Iman yang kalian pelajari hari ini? Yang sering kalian lakukan? Apa? Sholat. Nah, salah satunya sholat ya. Yang sering kalian lakukan di rumah? Hah? Apa? Membaca Al-Quran. Nah, di sini bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang Su'abul Iman dari awal, lihat video sampai permainan hari ini sampai ice breaking? Gimana perasaannya? Senang ya? Oke, senang. Tepuk tangan. Apa kesulitan yang kalian pelajari pada hari ini? Ada kesulitan? Apa kesulitannya? Dada ya? Dada ya? Bisa menanggapi semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, terus selanjutnya metode apa? Cara apa yang kalian pengenkan setelah kalian belajar selanjutnya ini? Game, kayak tadi? Tetap kayak tadi? Ya oke, siap. Kami mempersiapkan, Pak Guru siapkan tentang game seperti tadi, tapi pertanyaannya insya Allah semakin banyak. Pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu masalah tentang akhlak mazmumah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Alamin. Oke, terima kasih. Sampai sini ya. Kita ketemu lagi di minggu depan ya, pembelajaran tentang pembelajaran PAI di SMK Manbaul Ulum ini. Saya akhiri, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalian bisa meninggalkan kelas untuk istirahat. Ya, ya. Hindu.